adik-adik, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oh iya, ada pepatah deh mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak mau perkenalan dulu nih. Kenalin ya, nama kakak Dewi Sri Lestari, kakak dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Oh iya, di video kali ini kira-kira kakak bakal bahas apa ya? Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, kira-kira kalian bosen gak sih sekolah online? Pasti bosen ya. Pasti kalian juga rindu sekolah, kalian rindu bapak dan ibu guru, kalian juga pasti rindu teman-teman. Tapi walaupun kalian belajar dari rumah, kalian gak boleh ya namanya patah semangat. Kalian harus selalu semangat buat belajar. Oh ya, kakak mau kenalin nih teman kakak. Kira-kira siapa ya, daripada kalian penasaran? Yuk langsung kenalan aja. Halo adik-adik, meskipun kegiatan belajar saat ini dilakukan di rumah atau secara online, tapi adik-adik harus selalu semangat ya, dan pastinya harus selalu menjaga pola hidup sehat setiap harinya. Selalu semangat ya teman-teman. Sekarang aku kembaliin lagi ke Kak Dewi yang akan berbagi tips tentang bagaimana menjaga kesehatan di saat belajar di rumah. Halo, kembali lagi nih sama kakak. Jadi di video kali ini kakak bakal ngasih penjelasan ke kalian contoh dari menjaga kesehatan diri. Nah, apa sih kak contohnya? Jadi kakak kasih satu contoh ya. Semisal nih kalian beli jajan, terus gak sengaja jajannya jatuh ke tanah. Nah, pasti kalian ngambil jajannya lagi, terus kalian tiup. Habis ditiup kalian mesti bilang, kan belum 5 menit jadi nggak apa-apa kalau dimakan. Nah, ayo siapa yang kayak gitu? Mulai sekarang nggak boleh lagi ya seperti itu, karena jajan yang udah jatuh itu udah ada bakterinya. Bakteri itu apa sih kak? Nah, bakteri itu kuman jahat yang kalau nanti masuk dari mulut sampai perut nanti bisa bikin perut kalian itu sakit. Nah, mulai dari sekarang nggak boleh ya seperti itu lagi. Kalian harus menjaga kesehatan diri. Nah, sekarang apa aja sih kak contoh dari menjaga kesehatan diri itu? Daripada kalian penasaran, kita lihat aja yuk videonya. Teman-teman, setelah kita memegang benda-benda apapun, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya, supaya kita terhindar dari kuman yang menyebabkan berbagai penyakit seperti coronavirus, tipes, diare, dan lain-lain. Dan saat mencuci tangan, jangan lupa mengikuti langkah-langkah yang benar ya, supaya kuman yang dibasmi lebih maksimal. Oke, jangan lupa mencuci tangan. Belum.
Assalamualaikum. Iya, lagi di rumah, lagi makan. Bentar, kelarin makan dulu, woy. Selain tidak sopan, makan sambil berbicara dapat membuat makanan menyumbat udara di sistem pernapasan, sehingga terjadi sesak napas. Atau sebaliknya, udara masuk ke jalur pencernaan membuat kembung, mual, bahkan muntah. Sebab makanan yang ditelan dan udara yang masuk saat bernapas melewati saluran yang sama, yaitu tenggorokan. Karena itu, makan sambil berbicara akan membuat saluran di tenggorokan tidak bisa memilih yang mana makanan dan yang mana udara. Jadi, kita tidak bisa menelan makanan sekaligus bernapas. Saat kita makan atau minum dalam posisi berdiri, proses pencernaan akan terganggu. Perut kita terasa kembung sehingga muncul rasa mual dan ingin muntah. Selain itu, tenggorokan akan mengalami penyempitan dan membuat makanan sulit untuk dicerna. Kondisi ini bisa membuat lambung kita menjadi iritasi. Kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, kita juga bisa mengalami kerusakan yang cukup parah pada ginjal. Membaca sambil tiduran akan membuat mata cepat lelah. Ketika membaca dengan posisi berbaring, mata akan fokus ke atas dan sudut baca kurang optimal. Hal inilah yang menyebabkan mata kelelahan parah. Selain itu, membaca sambil tiduran juga dapat menyebabkan mata minus, mudah mengantuk, kepala pusing, merasa mual dan muntah, daya pikir melemah, dan migrain berkepanjangan. Oleh karena itu, posisi membaca yang dianjurkan adalah dengan duduk agar tubuh dapat tetap rileks sehingga dapat menyerap materi yang kita baca dengan baik.
Membaca di tempat yang redup dapat menyebabkan ketegangan pada mata. Hal ini karena mata bekerja keras untuk tetap fokus, sehingga akan timbul sakit kepala dan pusing ringan. Walaupun membaca di tempat redup tidak dapat merusak mata dalam waktu jangka panjang, tetapi kita tetap harus menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan mata. Oleh karena itu, sebaiknya kita membaca di tempat yang terang. Selain dapat meminimalisir gangguan pada mata, membaca di tempat yang terang juga dapat melihat tulisan secara lebih jelas. Jadi, jangan membaca di tempat yang redup ya. Membaca buku dengan jarak yang terlalu dekat akan menyebabkan rabun jauh di mana mata tidak dapat melihat objek yang jauh. Hal ini disebabkan apabila jarak membaca terlalu dekat yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan otot mata terus berkontraksi. Akibatnya lensa mata semakin cembung. Sedangkan jarak yang terlalu jauh akan membuat tulisan kurang jelas dan terlihat kabur. Oleh karena itu, dianjurkan untuk membaca buku pada jarak 25-30 cm. Nah, udah lihat kan tadi contoh-contoh dari menjaga kesehatan diri. Jadi buat adik-adik kalau mau makan, jangan lupa buat cuci tangan terlebih dahulu. Kalau makan dan minum tidak boleh sambil berdiri, apalagi sambil berbicara. Lalu kalau misalnya adik-adik sedang membaca buku, tidak boleh ya sambil dengan tiduran. Tidak boleh juga dengan buku yang terlalu dekat dan tidak boleh di tempat yang redup. Nah, sekian ya video dari kakak, semoga bermanfaat buat kalian. Dadah!